Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Ustaz? Sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, sebentar ya Ustaz, ingin membuka Antum semua udah download buku PDF PJOK kelas 7 kan? Udah? Coba dibuka. Kalau udah di-download, dibuka coba. Tapi kalau nggak bisa dibuka nggak apa-apa juga. Memang dimatikan. Enggak, kenapa? Apa Pak? Pelajaran kita sampai bab 9 ya. Perkembangan tubuh remaja ya. Kemarin udah kita bahas kan tentang perkembangan tubuh remaja. Udah ya. Ya, kemarin kita bahas tentang pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seorang dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, atau keadaan seperti faktor keturunan ya. Kalau orang tuanya tinggi-tinggi, kemungkinan besar anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pendek, kemungkinan juga anaknya nanti lahir pendek. Kalau orang tuanya kulitnya hitam ya, biasanya juga anaknya hitam. Kalau orang tuanya putih, kemungkinan besar anaknya juga putih. Ya, contohnya aja orang Papua kulitnya hitam-hitam, nggak ada lahir anaknya putih-putih kan. Anaknya rata-rata hitam semua, rambutnya keriting bapak mamanya, anaknya juga keriting. Nah, gitu dia. Kalaupun ada itu 1-2 orang yang yang lahirnya tidak seperti itu ya. Misalkan dia kulitnya hitam, ayah sama ibunya, bisa aja dia putih, tapi itu langka ya. Kemudian yang kedua, faktor pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan. Bisa jadi faktor pembawaan ya. Faktor pembawaan itu adalah dia dari kandungan ya, dari dalam kandungan. Misalnya ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuh seperti busung ya, atau sumbing, atau misalkan tangannya cacat ya, itu memang udah dari pembawaan dari rahimnya ya, dari rahim. Meskipun orang tuanya normal, ibunya normal, ayahnya normal, tapi kalau sudah bawaannya dari rahim tidak normal, ya lahir juga seperti itu ya. Itu juga bagian dari takdir ya, faktor pembawaan. Kemudian faktor pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi yang ketiga oleh faktor luar. Faktor luar ini dari gizi ya, dari gangguan kesehatan dan rangsangan. Ya, gizi, misalkan dia orang tuanya kurang asupan vitamin selama hamil, ya bayinya bisa jadi
terganggu kesehatannya, terganggu kesehatan bayinya, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang B, pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaksi dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Ada beberapa tahap stadium tertentu di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini, tetapi setiap orang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, pengalaman-pengalaman pribadi. Ya. Berikut ini akan diuraikan beberapa sifat-sifat dari pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dengan menunjukkan kebutuhan kesehatan siswa sehingga dapat dibuat bimbingan, pendidikan dan pelajaran-pelajaran yang diberikan pada anak usia tertentu. Umur 16 sampai 14 tahun. 1. Perkembangan jasmani, ya. Perkembangan jasmaninya anak umur 6 sampai 14 tahun, ya. Antum umur berapa sekarang ini? Faik Torik umur berapa antum? 14 atau 13? Faik umur berapa antum? Wah, 12. 12 ya. Antum Zaidi umur berapa? Iya, Masya Allah ya. Hah? 14 ya. Ini umur 6 sampai 14 tahun ya. Perkembangan jasmaninya seperti apa? Nah, ini usia-usia antum ini ya. Perkembangan jasmani yang pertama, A. Perkembangan jasmani relatif lambat dibanding dengan perkembangan anak usia sebelumnya. Ya, antum perkembangan jasmaninya ini saat ini lambat, masih lambat. Masih susah untuk tinggi kalau umur sekarang. Ya, masih lambat, bukan enggak mau tumbuh tapi masih lambat. Kemudian B, adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini ya. Jadi di sini kalau antum kurang makan sayur pada usia-usia sekarang ini, nanti antum bisa kena kacamata. Ya, harus banyak makan sayur atau buah-buahan yang mengandung vitamin A ya. Karena di sini masa-masa bola mata antum ini memerlukan nutrisi ya. Kemudian kan antum banyak beraktivitas membaca pada saat-saat ini. Jadi harus banyak mengkonsumsi vitamin A agar mata antum tidak terganggu penglihatannya ya. Ya, kemudian yang ketiga, perkembangan jasmani di usia antum ya, 6 sampai 14 tahun. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik ya. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah. Maksudnya tulang belakang antum itulah, tulang bagian punggung ya, bagian punggung belakang ini masih lemah ya. Makanya cara duduknya dilarang. Antum tahu kalau anak sekolah sering duduk tapi dadanya dilendetkan di meja, lendet meja gini, tahu ya? Nah, itu nggak boleh. Kalau sering-sering kayak gitu nanti bisa jadi bungkuk badan antum, bisa jadi bongkok karena masih lemah tulang antum ya. Berdirinya harus tegak gini, gini dia, harus seperti ini ya. Kemudian
Masa pubertas yang terjadi pada akhir, ini yang keempat ya, masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Ini maksudnya nanti pada masa pubertas antum ya, pubertas nanti udah kelas 3 SMP lah, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, baru nanti di situ pertumbuhan antum lebih cepat. Kemudian yang telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolescensia atau masa remaja. Pada anak laki-laki suara membesar, pada anak perempuan ya membesarnya buah dada serta haid pertama. Antum nanti suaranya makin besar makin lama ini, masa-masa SMP ini. Suaranya makin ngebas ya, makin ngebas. Ya? Ngebas ya, makin besar suaranya ya. Kemudian kalau anak perempuan ditandai dengan ya tadi saya bilang ya, makin dari payudaranya makin besar, itu tandanya udah mau beranjak dewasa. Kemudian haid ya, atau menstruasi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial ya. Perkembangan jasmani dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Maksudnya di sini kalau antum rajin berolahraga ya, di lingkungan antum di situ ada sarana olahraga, antum rajin berenang ya. Kemudian antum juga tidak stres di rumah ya. Tidak stres di rumah, artinya mental antum bagus kan. Kalau tidak stres berarti mental kita bagus, itu pertumbuhan kita tidak terganggu ya, pertumbuhannya tidak terganggu. Berpengaruh ya, berpengaruh mental terhadap pertumbuhan, itu berpengaruh terhadap psikis seseorang ya. Kalau orang yang stres, anak yang stres, depresi, misalkan orang tuanya broken home atau bercerai, atau dia orang tuanya temperamen, suka memukul dia ya, suka memarah-marahi ya, atau dia kena pelecehan, kalau sekarang banyak seperti itu ya, kena pelecehan seksual dari orang tuanya sendiri, maka pertumbuhannya akan terganggu ya. Cenderung dia nanti badannya kurus ya, mudah sakit seperti itu karena dia depresi. Ya beruntung antum semua dapat orang tua yang baik-baik ya. Di luar sana masih banyak anak-anak yang dia mendapat kekerasan dari orang tuanya, kena pukulan ya. Ustadz sendiri punya di kampung Ustadz lah, pernah Ustadz tahu dia seperti itu. Orang tuanya mau mukul sampai, padahal perempuan dia, anak itu perempuan, tapi orang tuanya kok marah luar biasa gitu. Padahal anaknya pintar, anak perempuan ini, tapi orang tuanya temperamen gitu. Kalau salah sedikit main pukul. Jadi pernah saya lihat dipukul sama ayahnya, ini matanya merah ini, merah dalam. Padahal masih anak perempuan gitu kan, waktu masih SMA saya lihat waktu itu. Ya kita nggak bisa apa-apa ya, bukan namanya orang tuanya gitu kan, merah gitu. Ada yang dapat kekerasan seksual ya, orang tua sendiri menghamili dia, ngeri kan, anak perempuan sampai dihamili oleh siapa? Ayah kandungnya ya, ayah kandungnya. Di Indonesia banyak seperti itu karena tadi pengaruh agama ya, pengaruh agama tidak kuat orang tuanya, jadi kadang-kadang pulang dalam keadaan mabuk, dalam keadaan masih pakai sabu seperti itu kan. Akhir anaknya sendiri pun dilihat nafsu, dia lihat anaknya sendiri. Maka dari itu kita beruntung ya, dapat orang tua yang tidak menekan mental dan jiwa kita ya. Kita disekolahkan ya, dididik ya, syukuri seperti itu. Antum bisa belajar saat ini seperti ini. Nah itu mengganggu juga, mengganggu pertumbuhan kita kalau seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah yang kedua, perkembangan jiwa, emosi, sosial dan intelek ya, perkembangan jiwa, emosi, sosial dan intelek.
intelektual maksudnya ya, perkembangan jiwa, emosi, sosial dan intelektual pada umur 6 sampai 14 tahun. Ya, ini usia-usia antum lah ini ya. Yang A, mulai belajar menghitung, membaca dan menulis, sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi dan belajar mengadakan komunikasi. Ya, antum artinya di sini kalau belajar, perkembangan jiwa, emosi, sosial dan intelek. Umur 6 sampai 14 tahun. 6 sampai 14 tahun. Ini usia-usia antum lah ini. Yang pertama, apa perkembangan jiwanya dan emosinya? Mulai belajar menghitung ya, yang pertama, belajar menghitung, membaca dan menulis. Sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi dan belajar mengadakan komunikasi. Nah, umur-umur seusia antum ini antum sudah bisa belajar dengan komunikasi, maksudnya sudah bisa belajar kelompok ya, diajak diskusi dengan guru sudah mulai bisa. Beda dengan SD. Kalau anak SD kan takut-takut ya. Anak SD kalau diajak kerja kelompok nggak bisa kan, ribut. Kalau diajak kerja kelompok biasanya anak SD ribut ya, malah berantem gitu kan. Kemudian kalau diajak diskusi dengan guru dia masih takut-takut, malu-malu. Kalau antum seperti ini kan interaktif. Antum bertanya tadi kan, bertanya apa tadi Ustaz gitu, berarti antum sudah bisa mengadakan komunikasi belajar ya, sudah aktif ya, sudah mulai berkembang proses belajar antum, beda dengan SD. Kemudian yang B, dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial, dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup. Dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep hidup ya, moralitas dan norma kehidupan. Artinya di sini tadi ya saya bacakan moralitas dan norma kehidupan, antum sudah paham tentang sopan santun, udah mulai mengerti lah tatanan sosial yang baik seperti apa. Misalkan antum kalau jumpa orang tua udah mulai antum tegur ya, misalkan om, pak gitu kan, atau kek ya. Kemudian antum kalau ada orang tua datang ke rumah antum ya, antum menyalami seperti itu. Beda dengan anak SD. Kalau anak SD kan lompat-lompat di atas meja dia kan, ada tamu dia lari-lari di meja itu ya kan, ya kan, seperti itu kalau anak SD kan. Anak SD dia masih sifat sopan santunnya ya, tata keramanya kurang. Kalau anak SMP kan sudah mulai dia berkembang gitu kan, udah mulai dia memahami tentang moralitas dan norma kehidupan, udah mulai paham lah mana yang baik mana yang tidak gitu kan. Nah seperti ini, kalau lagi belajar kan antum semua sudah mulai tenang. Ini udah boleh, berarti antum udah memahami, menghargai guru. Coba waktu SD antum, kalau SD nggak bisa kayak gini ya, apalagi SD kelas 3 kelas 4 ya kan. Kalau saya ribut ini ya kan, ribut sana kemari ya, lari sana ke sini, ejek-ejekan. Kalau sekarang kan sudah mulai menghargai, saling menghargai guru gitu kan, udah mulai paham lah. Nah itu tumbuh dengan sendirinya dan dengan diajarkan, faktor utamanya diajari orang tua ya, diajari orang tua dan guru juga ya. Kemudian kemauan antum sendiri juga untuk berubah menjadi baik ya. Kemudian pada masa ini ya, pada masa antum 12 sampai 14 tahun, energi meluap-luap ya. Dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Maksudnya di sini, dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Masih canggung maksudnya bukan berarti antum menghindar ya. Masih canggung. Antum di sini kalau ada orang baru gitu masih sulit beradaptasi atau kenalan gitu kan, menyapa gitu. Biasanya antum kalau ada orang baru kan masih segan-segan untuk menegur kan, betul nggak? Mau menyapa, mau bersalaman, siapa namanya, tinggal di mana, masih segan nggak? Masih kan? Nah itu maksudnya seperti itu. Masih antum di sini
hubungan dengan orang lain masih canggung, menjalin hubungan dengan orang lain masih canggung. Kalau kalau sudah nanti mungkin SMA ya atau kuliah, antum biasa aja nanti ada orang ya assalamualaikum gitu kan, kayak baru kenal ya, tinggal di mana gitu, antum nggak canggung. Kalau sekarang masih canggung antum. Sebenarnya kita ingin menegur ya, tapi masih canggung atau masih malu-malu seperti itu ya. Kemudian energi masih meluap-luap. Umur-umur si antum ini paling tidak betah di rumah, betul nggak? Betah di rumah, di kamar, di ruang tamu, nggak betah kan? Oh betah. Siapa yang betah? Coba angkat tangan dulu. Oh antum, coba satu orang. Yang lainnya? Coba satu ya. Hah? Gimana? Kayak penjara kan? Oh, berarti antum nggak suka di rumah kan? Ada, ya macam mungkin seperti Muhammad Abdullah ini dia suka di rumah. Ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan itu maunya keluar, main sepeda, main bola, ya, mau ke rumah teman. Nah, karena energinya masih meluap-luap, paling nggak mau kalau disuruh tidur siang, betul nggak? Ah, iya betul. Nggak mau tidur siang kan, maunya keluar ya kan? Karena kita nggak ngantuk, ya. Sama, Ustaz kan pernah mengalami juga. Kalau disuruh tidur siang kita itu paling nggak mau. Bagusnya main gitu kan. Tapi antum gara-gara ada handphone mungkin ya. Kalau Ustaz dulu nggak ada handphone, jadi kalau misalkan pulang sekolah selesai makan gitu ya, ya kita itu maunya entah ke mandi sungai atau manjat pohon cari buah-buahan, namanya Ustaz di kampung ya kan, atau kita buat main-mainan tradisional dari kayu-kayu atau segala macam lah, kreatif gitu, nggak betah di rumah, maunya keluar aja. Tidur siang itu macam disiksa. Kita lebih bagus disuruh kerja, misalkan nyapu atau disuruh apa sama orang tua gitu ya, daripada disuruh tidur. Usia antum seperti inilah ya. Nah, betul kan? Kok nggak tidur siang sih, ini malas sekali tidur siang, pasti orang tua seperti itu. Tapi beda kalau nanti antum udah seusia ustadz seperti ini, tidur siang itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau sudah disuruh tidur siang iya, karena energinya sudah mulai berkurang ya. Energinya udah terpakai untuk mengurus anak, mengurus istri, untuk membantu orang tua, membantu mertua seperti itu kan. Kalau antum kan enggak, masih fokus belajar. Jadi energinya ya banyak lah tersisa ya. Energinya hanya untuk antum sendiri. Membantu orang tua ya seadanya paling kan, atau nyapu rumah ya, menyapu rumah atau mengepel atau ngelap kaca rumah gitu kan. Energi-energi seusia antum ini masih meluap-luap. Jadi memang harus dilampiaskan. Makanya antum harus menemukan bakat antum. Kalau antum hobinya seni, misalkan antum hobinya menggambar gitu kan, ya dikembangkan ya. Atau hobinya olahraga, misalkan bela diri, ya dikembangkan, jangan di rumah aja. Itu bahaya kalau seperti itu nanti. Ya, tapi jangan hobinya main game. Kalau main game merusak ya, merusak mental antum nanti. Sekali-sekali boleh, tapi jangan keterusan ya. Nah itu tadi ya, meluap-luap masih energinya. Kemudian nilai religi atau nilai agama dan estetik belum mendalam ya. Nilai agama antum di sini masih lagi proses ya, bukan Ustaz bilang enggak mendalam, tapi masih lagi proses, masih mencari jati diri, mencari jalan yang benar ya, harus dibimbing. Antum kalau nggak ada orang tua antum, nggak dibimbing, antum mau keluar malam, balik jam 12 malam pasti, Ustaz pastikan itu. Antum nggak bakal di rumah betah ya. Pasti antum mau keluar ke warnet, ke tempat teman ya, karena ada orang tuanya antum, makanya tidur malam jam 9 jam 10 ya kan, betul nggak? Kalau enggak antum keluar, antum yakin Ustaz antum keluar tak kemana-mana ya, nggak peduli, nggak sholat isya, nggak sholat subuh. Nah seperti itu. Jadi masih butuh bimbingan dari orang tua, dari para guru-guru seperti Ustaz atau ustaz yang lain ya. Karena itu tadi pendalaman agama masih rendah ya,
masih rendah, masih ya mencari jati diri lah seperti Ustaz bilang tadi, butuh bimbingan. Nah, artinya bahaya kalau sampai antum dibiarkan sama orang tua. Coba orang tua antum diam semua di sini, diam, antum keluar pulang jam 12 malam antum didiami, antum nggak pulang didiami, kan bahaya seperti itu kan. Banyak anak-anak SMP nanti keluar rumah, apalagi masa daring seperti ini ya. Masa daring seperti ini banyak anak-anak SMP ini tidurnya malam-malam, ya kan? Gara-gara paginya nggak sekolah. Kalau nggak dibimbing sama orang tua, waduh, udah gawat ya. Nah, tapi seperti itu harus dirubah dari diri kita sendiri ya. Ya, harus dirubah dari diri kita sendiri, bukan hanya orang tua dan guru. Ya. Waktu kita udah habis anak Ustadz ya. Nggak terasa waktunya ya. Jika ada pertanyaan WA Ustadz ya, waktunya udah habis. Boleh japri Ustadz jika ada pertanyaan tentang pertumbuhan jasmani ini ya. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sini Pak.